Marilah kita merangkapkan kedua tangan di depan dada. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Luar biasa. Tetap bersemangat. Hujan bukan penghalang. Maju terus dalam kebaikan. Tetap bersemangat datang ke Metawihara untuk mengikuti puja bakti. Ini adalah kesempatan baik bagi kita. Walaupun dari pagi hujan, paling enak adalah bermalas-malasan. Tapi hari ini kita tetap hadir di sini. Kita bersemangat untuk kebaikan. Untuk mengawali pesan dhamma yang akan saya bacakan pada hari yang akan saya sampaikan, akan saya awali dengan membaca sebuah perenungan yang pagi tadi telah saya bagikan. Mencari kebahagiaan. Kehidupan itu merupakan proses dari perjuangan. Berjuang untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Fokus dengan diri sendiri. Mencari kebahagiaan oleh dan untuk diri sendiri. Menikmati kehidupan bahagia sesungguhnya sederhana. Berada sangat dekat di dalam pikiran dan hati sendiri. Tidak dapat diberikan oleh siapapun. Tidak banyak menuntut. Tidak banyak keinginan. Bersyukur dengan kenyataan hidup. Menikmati kenyataan hidup apa adanya. Bersyukur dengan keikhlasan. Kehidupan menjadi tenang, damai, berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Banyak orang mencari kebahagiaan. Ingin bahagia, tetapi tidak tahu bagaimana meraih kebahagiaan, atau lebih tepatnya bagaimana membahagiakan diri sendiri. Karena kebahagiaan tidak dapat diberikan oleh siapapun. Kebahagiaan hanya bisa diperjuangkan, diraih, dikondisikan oleh kita sendiri. Menurut KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kebahagiaan adalah suatu keadaan, pikiran atau perasaan, kesenangan, ketentraman, hidup secara lahir dan batin. Kebahagiaan juga sering dijadikan sebagai tujuan hidup bagi banyak orang. Namun
dengan goal dan cara masing-masing untuk menggapai kebahagiaan. Menggapai kebahagiaan. Jadi kebahagiaan harus digapai, harus diperjuangkan, bukan meminta, bukan memberi. Ayah bunda bisa memberi cinta, kasih sayang, tapi tidak bisa memberi kebahagiaan. Pasangan hidup bisa memberikan cinta dengan tulus, penuh kasih sayang, tetapi pasangan hidup tidak bisa memberi kebahagiaan, karena kebahagiaan berada di dalam diri kita masing-masing. Menurut AI, Kamus Modern, kebahagiaan adalah suatu konsep yang kompleks dan dapat berbeda-beda bagi setiap orang. Dengan memahami sumber dan faktor yang mempengaruhi kebahagiaan, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kebahagiaan yang lebih besar. Kebahagiaan adalah suatu keadaan emosi yang positif dan menyenangkan yang dapat dirasakan oleh seseorang ketika mereka merasa puas, damai, dan seimbang hidupnya. Jadi kebahagiaan baru bisa dinikmati, baru bisa dirasakan manakala batin kita tenang, damai. Karena itu, seperti beberapa saat yang lalu saya pernah berkata, marilah kita berusaha mengurangi kemarahan, kebencian, sakit hati, iri hati. Semua orang yang hanyut dengan perasaan sakit hati, iri hati, kebencian, dan kemarahan, saya berani memastikan orang itu kurang bahagia. Untuk membahagiakan diri sendiri, Sang Buddha telah menunjukkan setiap puja bakti, kalau ada biku sangha, kita selalu memohon tuntunan Pancasila. Nah, di saat Bante memberikan tuntunan Pancasila, beliau akan mengatakan, imani Pancasika padani, silena sugating yanti, silena boga sampada, silena niputing yanti, tasma silang wisodaye. Ini adalah 5 pelatihan sila. Dengan merawat sila tercapai alam bahagia. Dengan merawat sila diperoleh kekayaan. Dengan merawat sila tercapai padamnya kilesa. Oleh karena itu, rawatlah sila dengan sempurna. Jadi, untuk memperoleh kehidupan bahagia, kita harus melihat ke dalam diri sendiri. Membersihkan pikiran kita, membebaskan diri dari kebencian,
dengki, iri hati, keserakahan, dengan bisa membebaskan diri dari semua itu, maka penderitaan akan berkurang. Penderitaan akan menjauh. Dengan berkurangnya penderitaan, kita akan dapat membahagiakan diri kita sendiri. Jadi pada prinsipnya kebahagiaan ada di dalam hati kita. Kita harus berjuang, kita harus berusaha melepas. Caranya datang ke wihara. Kok bisa? Dengan kita datang ke wihara, pertama kita membuang waktu, melepas waktu yang seharusnya digunakan untuk bersantai, bermalas-malasan, menyisihkan uang sebagian untuk berangkat ke wihara, naik becak, naik motor pun untuk beli bahan bakar, sampai di wihara. Pertama yang kita lakukan bernamaskara di hadapan rupang Sang Buddha. Itu adalah pelepasan keegoisan diri kita dalam bentuk penghormatan kepada Guru Agung. Tidak cukup hanya sampai di situ. Mengulang parita, membaca parita, membaca artinya. Kita bisa memperoleh pemahaman. Dengan memperoleh pemahaman, kita menambah kebijaksanaan. Dengan menambah kebijaksanaan, kita bisa praktek dhamma, praktek kebaikan. Apa yang kita tebar akan kembali kepada diri kita. Dengan kita membiasakan diri menebar kebaikan, membiasakan diri banyak melakukan kebaikan. Kebaikan diawali dengan berpikir yang baik. Dengan pikiran baik, maka ucapan dan perbuatan kita akan menjadi baik. Kebaikan harus dilatih, harus dibiasakan. Karena kalau tidak membiasakan diri untuk melakukan kebaikan, maka kita berbuat baik rasanya kok sulit. Yang paling gampang berbicara. Marilah kita bicara. Lemah lembut, kata-katanya enak, bermanfaat, baik, membuat yang mendengar bahagia. Maka apa yang kita berikan akan kembali pada kita. Dengan kita memberikan ucapan baik, ucapan yang bisa membuat orang lain bahagia, hati kita akan bahagia. Orang lain pun akan memberikan hal yang sama. Karena apa yang kita berikan pasti akan kembali pada kita sendiri. Karena itulah, mari luangkan waktu, datang puja bakti di Metawihara. Karena itu adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa. Sekali melangkah, banyak kebaikan bisa dilakukan. Umat Buddha bangga hati punya Guru Agung Buddha Gautama, tapi tidak akan memperoleh manfaat kalau hanya merasa bangga. Ini loh guru saya, Buddha Gautama, orang luar biasa. Hanya mengagumi, tidak mempraktekkan, tidak berbuat kebaikan, maka kita tidak akan memperoleh manfaat. Tadi
kita telah bersama membaca Parita Brahma Wihara. Ini pun sesungguhnya Guru Agung telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara menggapai kehidupan bahagia. Mari saya ulang. Semoga aku berbahagia. Yang pertama, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Untuk bisa menikmati kehidupan bahagia, untuk bisa menjalani kehidupan bahagia, diawali dengan bebas dari penderitaan. Jadi ingin bahagia, lepaslah penderitaan. Sulit, ya memang sulit. Loh, kondisi sudah tidak enak, menderita. Bagaimana saya bisa bahagia? Bisa. Sesulit apapun, setidak enaknya kondisi, kalau pola pikir kita bisa diubah, kita terima, kita syukuri. Syukur alhamdulillah kalau menurut tetangga. Saya masih bisa bernafas, gratis nafasnya. Coba bayangkan kalau sudah terkapar di rumah sakit, pernafasan harus dibantu dengan tabung oksigen. Betapa menderitanya hidup ini. Jadi bersyukurlah, hari ini saya masih bisa bangun tidur dengan kondisi sehat. Dengan bersyukur, itu langkah awal untuk menikmati kehidupan bahagia sehari ini. Dengan melangkah, terus berjuang, menebar kebaikan. Dengan menebar kebaikan, kita akan dapat menikmati kebahagiaan. Tetapi semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Contoh, saya berbuat baik. Tiap pagi saya membuat renungan. Pertama yang akan memperoleh kebaikan adalah diri saya sendiri. Karena saya berpikir baik, merenung kebaikan, mengajak orang lain berbuat baik. Kemudian saya berbagi. Saya berbagi bukan untuk untuk bangga saya bisa menulis. Bukan. Saya berbagi dengan harapan ada orang lain yang merasa cocok dan senang dengan apa yang saya bagikan. Itu akan membuahkan kebahagiaan bagi saya. Tapi apa yang kita lakukan belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Pasti ada dua pendapat yang berlawanan. Satu sisi orang yang merasa cocok dengan apa yang saya bagikan, merasa senang, merasa bahagia. Tapi di lain sisi yang merasa tidak suka dengan saya, boseni bolak-balik tulisannya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu tiap hari pasti saya cantumkan. Itu untuk diri saya sendiri. Tetapi tidak sedikit yang pernah menyampaikan pada saya, bosen nih bolak-balik kayak gue. Ya sudah, bagi Anda tidak cocok.
hapuslah, jangan dibaca. Tetapi ada juga, terima kasih sudah diingatkan, diberitahu untuk melakukan kebaikan. Dari dua sisi ini kembali kepada diri saya. Saya ingin bahagia atau ingin menderita? Kalau ingin menderita, perbesar kekecewaan hati saat mendengar, bosen, berhenti menulis, marah, jengkel, benci muncul. Kalau orang yang sedang sakit hati, sedang benci, sedang marah, orang itu ada gangguan jiwa. Orang gangguan jiwa tidak bisa menikmati kebahagiaan. Karena itulah pilihan pada kita. Kalau kita ingin bahagia, jangan marah, jangan membenci, jangan iri hati. Maka kita akan bisa menikmati kebahagiaan. Berbahagialah kita semua yang hadir di sini bisa melakukan kebaikan di wihara ini. Untuk siapa? Untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Karena itulah, jangan karena orang lain saya tidak mau datang ke wihara, merasa tersinggung, dicela, dan sebagainya. Hari ini yang ceramah boseni, sungkan, tidak datang ke wihara. Yang ceramah memetik kebaikan, memperoleh kebahagiaan. Yang rugi diri saya sendiri yang tidak mau datang ke wihara karena penceramahnya tidak enak, boseni. Itu memang pilihan kepada diri kita, dengan konsekuensi harus diterima apa adanya. Maka kalau kita bisa menerima, walaupun si penceramah tidak enak, boseni, tapi tujuan saya ke wihara adalah untuk puja bakti. Mungkin ceramahnya cara menyampaikan tidak enak, tapi apa yang saya dengar kadang-kadang bisa menjadi solusi dalam mengatasi diri kita sendiri. Saat ini saya pernah mendengar, walaupun bosen, tapi apa yang pernah didengar, apa yang pernah dilihat, masuk dengan sendirinya ke tempat penyimpanan memori. Plus, masuk. Bahkan mungkin dilupakan karena bosen. Tapi suatu saat, di saat kita menghadapi kesulitan dan tiba-tiba memori itu bisa muncul. Oh iya, wong kae sing bosen nih, like ngomong begini, ini tepat, ini bisa. Jadi walaupun terkadang kita hanya mendengar sambil lalu, tapi itu pun bisa membantu suatu saat kita tengah dalam kesulitan. Ada lagi kebaikan yang menimbulkan penderitaan. Karena kebaikan yang dilandasi dengan kemelekatan. Saya berbuat baik kepada pasangan hidup saya karena saya cinta dia. Kuberikan yang terbaik untukmu. Seiring sejalan dinikmati bersama dalam kebahagiaan sekian puluh tahun. Tetapi suatu saat dia berubah. Wajahnya sudah menua, tubuhnya melemah.
tidak bisa dimintain bantuan lagi. Muncul kekecewaan. Walaupun saya tetap berbuat baik kepada dia, tapi di dalam hati bisa muncul kekecewaan. Kita harus waspada. Kewaspadaanlah yang akan dapat membuat kita tetap berada di dalam bahagia. Karena perasaan kecewa yang muncul bila dibiarkan berkembang menimbulkan penderitaan, menimbulkan konflik. Dan parahnya lagi, hidup tidak pasti, hidup berubah. Pada saatnya akan terjadi perpisahan. Di saat telah kehilangan, di saat telah kita berpisah untuk selamanya, barulah dirasakan kenapa saya membiarkan kekecewaan berkembang. Kenapa saya berubah cinta menjadi benci? Barulah dirasakan. Selagi kita masih bisa melepas kebencian, lepaslah. Tahanlah. Jangan biarkan perasaan kecewa, perasaan membenci terus berkembang di dalam hati. Jagalah, pupuklah, rawatlah perasaan cinta agar terus berkembang. Demikian juga kemelekatan dengan anak, dengan ayah, dengan bunda juga akan sama. Seorang ibu yang rewel bisa menimbulkan konflik dengan anaknya. Maksud ibu baik, tapi caranya yang tidak sesuai dengan sang anak, direweli anaknya jengkel, akhirnya maksud baik menjadi konflik berkepanjangan. Ada sebuah kisah kebencian yang bisa berubah menjadi kebahagiaan. Kok aneh? Kebencian bisa berubah jadi kebahagiaan. Ya karena kebenciannya berubah. Dikisahkan ada sepasang suami istri yang saling mencintai, tetapi tinggal bersama seorang mertua yang rewel dan bawel. Ini salah, itu salah. Akhirnya muncul kebencian, sering bertengkar. Mertua bilang A, mantu bilang B. Konflik berkepanjangan. Akhirnya si mantu bilang pada suaminya, yuk kita pindah rumah saja. Saya sudah gak tahan dengan ibumu itu loh. Rewelnya minta ampun. Tapi sang suami berkata, tidak bisa. Ibu saya sudah tua. Bersabarlah, wajar menghadapi orang tua. Pasti rewel. Si istri stres. Kebencian terus berkembang. Akhirnya cari jalan pintas. Cari dukun yang bisa mencelakai orang. Tetapi ternyata yang ditemui orang pinter. Seorang tua yang bijaksana. Diceritakan, mertua saya ini rewelnya minta ampun. Saya ingin minta tolong bagaimana caranya supaya cepat mati.
Oh gampang, kata orang bijaksana itu. Kamu ingin ibu mertuamu cepat meninggal? Gampang. Nih saya beri kamu racun yang lamban. Kenapa lamban? Supaya tidak diketahui bahwa kamu yang meracuni. Karena kalau mau kamu meracun dengan racun yang keras, besok ibu mertua kamu meninggal, kamu bisa jadi tertuduh. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Berikanlah setiap pagi secangkir teh. Tetesilah racun ini. Berikan kepada mertuamu setiap pagi dengan lemah lembut, tanpa kebencian. Dia akan mati dengan perlahan. Si wanita ini nurut, pulang dengan membawa sebotol racun, dan mulai besok paginya, esokan harinya, dia bikin teh manis, ditetesi setetes racun. Dengan berkata lemah lembut, ibu, ini kubuatkan teh manis. Dengan kelembutan, si ibu pun terkejut. Walaupun masih rewel, minum dengan baik. Dan terus setiap pagi diberi secangkir teh beracun, tapi tehnya manis. Disertai dengan kelembutan dan kemanisan. Akhirnya kebencian bisa berubah jadi cinta. Saling mencintai antara ibu dan menantu. Akhirnya mereka jadi damai. Ibunya rewelnya berkurang, si mantu bisa menerima kerewelan ibu mertua. Karena jalinan yang sudah membaik, si mantu akhirnya khawatir. Wah, ini nanti racunnya ini ibu sekarang baik ya pada saya. Kalau racunnya nanti ibu meninggal, wah, saya karmanya buruk. Akhirnya dia pergi lagi ke orang bijaksana itu, orang pintar. Ki, tolong saya. Ada penawar racunnya ndak, Ki? Loh, tempo hari minta racun, sekarang minta penawar, kata si Aki. Iya, sekarang mertua saya jadi baik, tidak rewel. Nanti kalau mertua saya meninggal, karma buruk saya berbuah, saya juga bisa mati diracun. Tiba-tiba si Aki ini ketawa. Hahaha. Syukurlah, sebenarnya racun yang kuberikan padamu adalah tonik atau vitamin untuk menyehatkan ibu mertuamu. Jadi kamu tidak perlu minta penawarnya. Dengan senang hati si menantu pulang, tapi sebelum pulang si Aki masih kasih wejangan. Kehidupan selalu berubah. Apa yang kau tebarkan, apa yang kau tanam, pasti akan kembali pada dirimu. Dari cerita tadi, peristiwa si menantu ribut dengan orang tua juga bisa berubah. Sesungguhnya yang merubah diri sendiri adalah si menantu. Karena si menantu bisa berubah membaiki mertua. Si mertua juga perlahan-lahan bisa berubah, tetapi rewelnya saya rasa tidak berubah. Yang berubah adalah cara penerimaan si menantu. Dia sudah bisa
mencintai si mertua dengan penuh ketulusan, merawat, memberi pelayanan, tidak melayani dengan keterpaksaan, sehingga apa yang direweli si menantu, kalau dulu apa yang mertuanya rewel, kalau dulu si menantu dengan jengkel menerima, dengan kemarahan, memupuk kebencian, akhirnya konflik berkepanjangan. Tetapi karena si menantu sudah berubah, bisa menerima rewelnya si mertua, karena sudah tumbuh perasaan sayang, perasaan cinta kepada mertua, sehingga dia direweli bisa menerima dengan lapang dada, memiliki kesabaran. Itulah kehidupan, bahwa kehidupan pasti berubah. Siapa yang bisa merubah kehidupan ini? Diri kita sendiri. Dengan berusaha menjadikan diri ini menjadi lebih baik, menjadi sabar, rendah hati, murah hati, maka kehidupan akan menjadi tenang, damai, dan bahagia. Makanya setiap pagi saya selalu dalam renungan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu adalah parita yang luar biasa yang diberikan oleh Sang Guru. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, praktek cinta kasih. Dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu akan meresap di dalam pikiran. Dengan pikiran yang baik, maka di saat kebencian muncul, semoga dia bahagia. Kebencian itu akan berkurang dengan bertahap. Tetapi kalau kita hanyut dengan kebencian, makan tidak nyaman, tidur jadi sulit, pikiran terus bergolak, mau latihan meditasi sungkan. Kalau kita bisa mengendalikan pikiran, menjaga pikiran baik, tidur nyenyak, mangan warik, latihan meditasi oke. Kenapa latihan meditasi jadi oke? Karena dengan pikiran tenang kita bisa merawat pikiran, membiasakan diri berlatih meditasi. Marilah kita membiasakan diri menjaga pikiran dalam kesadaran. Itulah meditasi. Biasakan luangkan waktu setiap hari paling tidak 10 menit. Kalau bisa ditambah. Kalau bisa sehari 2 kali. Kalau belum bisa sehari sekali. Bangun tidur, mandi, meditasi. Itu akan memperoleh manfaat yang luar biasa untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Saya mengajak ini pun untuk membangkitkan semangat yang ada di dalam diri saya sendiri. Bukan saya bangga, saya lebih baik dari Bapak Ibu semua. Bukan. Tetapi saya mengajak, marilah kita menjadikan hidup ini indah, damai, tentram, dan bahagia. Siapa yang bisa menciptakan? Diri kita sendiri. Siapa yang bisa menerima? Diri kita sendiri. Kalau kebencian, kemarahan yang menderita kita sendiri, tetapi orang yang kita cintai yang berada di dekat kita akan ikut menjadi korban. Tapi kalau kita bisa membahagiakan diri sendiri, orang yang berada di dekat kita pun akan ikut bahagia. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua makhluk yang nampak maupun tidak nampak, semuanya ikut berbahagia. Kepada para leluhur, ayah, ibu, nenek, kakek, semuanya bisa ikut merasakan kebahagiaan
sape sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.